datang di info terkini budaya Melayu barengan sama saya, Sally Melisa, bakalan nemani sahabat semua selama 5 menit ke depan. Nah, bicara soal mengenai kebudayaan masyarakat di pesisir pantai, sepertinya tidak ada habisnya ya, sobat. Salah satu budaya yang mendunia yang dikenal banyak orang adalah tradisi masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu pesisir di Kecamatan Tanjung Beringin. Tanjung Beringin merupakan sebuah kecamatan yang berada di pesisir Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Kecamatan ini telah diresmikan sebagai Kampung Budaya Melayu. Budaya Melayu merupakan salah satu budaya pilar penopang kebudayaan nasional Indonesia, bahkan kebudayaan dunia. Suku Melayu menduduki peringkat ketiga terbesar di Indonesia. Bahasa Melayu pada struktur dan keterbukaan sistem bahasa yang di dalamnya banyak menyerap kosakata dari berbagai bangsa. Melayu dapat dilihat dari pengertian sempit dan luas. Secara sempit adalah suatu etnis yang berbahasa dan beradat istiadat Melayu serta agama Islam yang mendalami hampir seluruh wilayah kawasan pantai Sumatera. Sedangkan secara luas Melayu merupakan suatu antropologi yang sering dipakai oleh pakar-pakar mencakup di dalamnya bahasa, perilaku, karya material dan peralatan maupun fisik tubuh yang terlihat oleh panca indera. Masyarakat Melayu yang ada di Kota Medan disebut dengan Melayu Deli, sedangkan masyarakat di Kota Langkat disebut dengan Melayu Langkat. Begitu pula dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai disebut dengan Melayu Pesisir, di mana daerah Serdang Bedagai merupakan daerah yang terletak di daerah pantai. Takkan Melayu hilang di bumi, bumi bertua negeri beradat. Itulah serangkai kata yang diucapkan oleh tokoh Melayu legenda Hang Tua. Intinya, sebagai masyarakat Indonesia, hendaknya kita tetap melestarikan, menjaga, mempelajari budaya Melayu. Ciri khas orang Melayu adalah salah satu bahasanya. Pada umumnya pesisir identik dengan budaya Melayu. Budaya Melayu pesisir kebanyakan menggunakan huruf O pada bagian akhir kata ketika berbicara. Beragam suku budaya yang ada di tempat ini, namun Tanjung Beringin dikenal dengan masyarakat yang bermayoritas suku Melayu. Di Tanjung Beringin penggunaan bahasa sehari-hari masyarakat menggunakan bahasa Melayu. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak terjadi pernikahan antara masyarakat suku Melayu dengan berbagai suku lain yang menghasilkan percampuran di antara keduanya. Terlebih lagi banyak berbagai macam orang dengan suku berbeda pindah serta berdomisili ke tempat ini, dikarenakan Tanjung Beringin merupakan tempat yang aman, damai, serta sejahtera untuk saling berinteraksi antar sesama dan melanjutkan kehidupan. Sebagai mayoritas, masyarakat Melayu Tanjung Beringin hidup berdampingan dengan budaya-budaya lain seperti suku Jawa, namun banyaknya suku menyebabkan seorang individu harus melakukan penyesuaian kepada individu lain. Keberagaman budaya yang sangat banyak menyebabkan terjadinya pencampuran sesuai di mana kita bertempat tinggal. Pencampuran di sini berarti penyesuaian baik dalam segi apapun seperti logat, nada, gaya berbicara, perubahan makna maupun kode bahasa. Sebagai minoritas, suku Jawa tersebut harus beradaptasi dengan masyarakat Melayu dan kebudayaan Melayu Tanjung Beringin. Bahasa Jawa sangat berbeda sekali dengan bahasa Melayu, tapi gaya bahasa kedua suku ini banyak memiliki persamaan, di mana orang Jawa memiliki gaya bahasa lemah lembut, tutur sapa yang halus, cara bicara yang sopan, murah senyum, penuh dengan tata krama, intonasi yang halus, kecepatan dan nada bicara yang pelan, serta gestur tubuh dan mimik yang lembut. Begitu juga dengan gaya bicara orang Melayu lemah lembut, ramah tamah, santun, jujur dan sangat terlihat jelas, yaitu dialek seperti kata-kata yang berakhiran A menjadi O. Perbenturan kode bahasa dan perbedaan bahasa ini menjadi fenomena di kalangan suku Jawa dengan suku Melayu yang cukup unik untuk dikaji, di mana di Desa Nagur penggunaan bahasa Melayu menjadi bahasa sehari-hari sebagai bentuk komunikasi untuk saling berinteraksi. Suku Jawa dengan melakukan adaptasi sehari-hari dengan suku Melayu, suku Jawa dengan melakukan adaptasi sehari-hari dengan suku Melayu. Suku Jawa kelihatannya bisa berbahasa Melayu dan menggunakan bahasa Melayu ketika berinteraksi. Namun, bagaimana suku Jawa menyesuaikan kode bahasa ketika saling berinteraksi? Bukan tidak mungkin seiring berjalannya waktu minoritas kehilangan kebudayaannya dikarenakan adaptasi sehari-hari tersebut. Terlebih lagi bisa saja terjadi konflik bahkan perpecahan ketika masing-masing tiap suku tidak dapat menyesuaikan kode bahasa ketika dialek yang digunakan memiliki makna yang berbeda. Tidak hanya itu, kehilangan suatu kebudayaan akan menjadi hal yang sangat disayangkan karena sudah menjadi identitas di dalam diri manusia. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis proses perubahan serta penyesuaian kode bahasa dan tingkah laku masyarakat suku Jawa yang berada di lingkungan masyarakat Melayu pesisir Kecamatan Tanjung Bedagai, Kabupaten Serdang Bedagai. Gak kerasa nih, sudah hampir 5 menit nemenin kalian semua.
Udah saatnya kita pisah, tapi jangan takut karena besok bakal nemenin kalian lagi di jam yang sama. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyiaran tadi. Dengan dengerin terus 95,8 Seli FM di hari Senin sampai Jumat dalam program Info Budaya. Sekarang sudah waktunya Seli pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.